Assalamualaikum, sobat semua. Sebelum mulai cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu biar kanal ini makin rame dan kita bisa terus berbagi kisah budaya Nusantara. Bismillahirrohmanirrohim, segala puji bagi Allah sing wis maringi kesempatan kanggo sinau lan nguri-uri budaya. Tulis sholawat kanggo Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lan keluargane ing kolom komentar. Sekaligus tulis saka daerah endi kalian nonton. Ayo podo ningkatno takwa lan eling ayat Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Sing cocok banget karo cerita kita kali ini tentang keseimbangan batin lan amanah leluhur. Tonton sampai selesai, soalnya ono satu pertanyaan di deskripsi. Sing jawab bener bakal dapat hadiah yang nanti disebutkan di bagian penutup. Di tengah hiruk pikuk Jakarta yang tiap harinya nggak pernah sepi, jalanan padat, klakson bersahutan, pedagang saling tawar, kereta lewat sambil bikin angin kencang, dan obrolan warga memenuhi udara, Semar, si pamomong agung saka alam kahyangan, ngetokno wajah prihatin. Dari jauh, dari alam halus sing ora kasat mata, Semar ngeliat perubahan suasana batin kota yang biasanya penuh canda, kini broso kayak awan mendung menggantung. Bang, hawa Jakarta lagi nggak enak nih, begitu celoteh orang Betawi yang lewat sambil geleng-geleng kepala. Kadang ucapan warga itu keluar sambil ketawa kecil, tapi hati mereka broso nggak nyaman, kayak ada sesuatu yang lagi goyah, tapi nggak kelihatan jelas bentuknya. Semar ngerti benar tanda-tanda seperti itu, karena ya sudah ribuan tahun mengamati getaran bumi, getaran manusia, dan getaran roh-roh penjaga. Semar pun nyandak tongkat kayu kecilnya yang sederhana, tapi mengandung tuah luar biasa. Sembari berjalan pelan di antara bayangan gedung tinggi Jakarta, ia ngendika lirih dalam bahasa Jawa krama lugu. Kula sampun suwe mirsani bilih tatanan punika owah. Kula punika kawula dalem ingkang dipun tugasaken jagi tatanan, lan punika kersanipun Gusti. Artine, Semar sudah lama memperhatikan bahwa ada perubahan besar. Sebagai abdi leluhur yang dipercaya dewa-dewa sejak zaman sebelum manusia kenal tulisan, ia bertugas menjaga keseimbangan dunia. Ia bukan sekadar tokoh wayang, dia adalah poros moral, penjaga harmoni, dan penghubung antara alam kasar dan alam halus. Putih hati, jembar batin, dan ora nate kepengin diagung-agungke. Lalu kenapa Jakarta berubah? Kenapa hawanya beda dari biasanya? Usut punya usut, Semar menemukan bahwa para ondel-ondel, yang selama ratusan tahun jadi simbol penjaga kampung Betawi, mulai kehilangan roh pelindungnya. Ondel-ondel itu bukan sekadar boneka besar yang dipakai buat arak-arakan, mereka adalah wadah roh penjaga yang diwariskan dari leluhur Betawi, leluhur yang dulunya mengabdi kepada raja-raja dan para tokoh suci yang menjaga tanah Jakarta sejak zaman pelabuhan Sunda Kelopo masih dipenuhi kapal kayu. Roh pelindung itu namanya roh penjaga amanah, roh halus yang tugasnya bukan buat nyeremin, tapi buat ngingetin warga supaya tetap hidup rukun, jujur, dan gak saling serobot. Tapi beberapa waktu belakangan, roh-roh itu podo minggat, kayak burung-burung yang terusik oleh suara petir. Odo yang pergi ke pesisir, odo yang ngumpet di pepohonan tua, odo yang melayang-layang tanpa tujuan. Semar tahu, ini bukan masalah kecil. Kalau roh penjaga pergi, ondel-ondel cuma jadi rogo kosong, kayak rumah tanpa penghuni. Dan kalau itu terus dibiarkan, keseimbangan spiritual kota bisa runtuh. Bukan runtuh dalam bentuk bangunan roboh, tapi runtuh dalam bentuk warga gampang marah, gampang sujon, gampang tersulut isu, gampang lupa doa, gampang lupa bahwa hidup itu buat saling bantu. Saat menuruni bukit cahaya dari alam kahyangan menuju Jakarta, Semar tidak datang sendirian. Ia membawa kisah panjang tentang silsilah para penjaga Betawi. Silsilah ini bukan sekadar daftar nama leluhur, ini adalah rangkaian panjang sejarah keluarga para penjaga spiritual yang telah mengawal Jakarta sejak masa para pendatang awal, orang-orang yang datang dari berbagai laut dan tanah, membawa budaya Melayu, Sundanese, Bugis, Arab, Tionghoa, dan lainnya, semuanya melebur menjadi satu identitas khas Betawi.
Dalam keluarga besar itu, para penjaga diberi tugas turun-temurun untuk memastikan kota ini tetap adem ayem meskipun penuh campuran budaya. Dalam catatan gaib yang hanya bisa dilihat makhluk halus, disebutkan bahwa setiap generasi penjaga Betawi lahir dari satu garis besar keturunan yang disebut keturunan Cahaya Pancerkota. Cahaya inilah yang menopang ondel-ondel, memberi mereka roh pelindung sehingga saat mereka berjalan, mereka bukan cuma jadi hiburan, tapi juga simbol penjagaan. Semar yang dulu pernah membantu merunut silsilah keluarga-keluarga ini, tahu persis mono keturunan yang tugasnya menjaga laut, mono yang menjaga kampung tengah, mono yang menjaga pasar, dan mono yang menjaga hubungan antar warga. Semua sistem ini bekerja seperti jaring halus yang menyatukan energi kota. Sementara itu, di ganggang kampung, para orang tua sering cerita, ondel-ondel itu dulunya jagain kampung, bukan buat serem-seremin bocah. Cerita itu sebenarnya bukan dongeng, itu bagian dari silsilah yang dijaga ketat oleh para leluhur. Semar datang untuk menguatkan kembali tali sejarah itu. Ia ingat banyak kisah tentang keluarga penjaga, keluarga Toa Pekong yang menjaga harmonisasi Tionghoa Betawi, keluarga para Syekh dan Habib yang menjaga akidah dan adab, keluarga para pendekar lenong yang menjaga keberanian dan humor, sampai keturunan nelayan yang menjaga laut dan angin. Dari sudut pandang Jawa Krama Lugu, Semar menjalin semua kisah ini dalam satu kalimat lembut. Silsilah punika dudu namung sakderengipun, nanging ugi piwulang kangge gesang. Wonten ing unggah-ungguh, wonten ing kulawarga, wonten ing pakarti. Artine, silsilah bukan sekadar asal-usul, tapi juga ajaran hidup tentang tata krama, keluarga, dan tindakan sehari-hari. Sementara dalam gaya Betawi, Semar ngomong sambil senyum, "Bang, nih kota dari dulu dijagain sama banyak keluarga. Bukan cuma demit, bukan cuma malaikat, tapi juga leluhur yang niatnya bersih. Yang kagak niat cari kuoso, cuma mau jaga orang biar hidupnya bener." Ucapan itu beresonansi dengan ingatan para roh ondel-ondel, meskipun mereka belum sepenuhnya kembali ke raganya. Semar tahu tugasnya berat. Tapi ia juga tahu bahwa keluarga penjaga Betawi bukan keluarga sembarangan. Mereka dulunya bagian dari kerajaan-kerajaan tua yang pernah singgah mengalirkan budaya ke Jakarta. Odo keturunan dari kerajaan Sunda Pajajaran, kerajaan Demak, Mataram Awal, Makassar, Palembang, bahkan kerajaan kecil pesisir yang sudah hilang dari sejarah manusia. Semuanya ngumpul jadi satu simpul keluarga besar penjaga. Dan setiap simpul itu terikat pada satu pusat energi, Pancerkota, pusat batin Jakarta. Semar lalu menarik napas panjang, memandang Monas yang tegak seperti poros bumi. Dalam getaran halus, ia berkata, "Silsilah kowe kabeh nyambung nganti langit lan bumi. Nanging yen ora kowe uripke maneh, bakal pudar kaya tulisan sing kesapu udan." Ia pun menapaki jalanan Jakarta sambil membawa harapan, bahwa dengan memahami asal-usulnya, para ondel-ondel itu bakal bisa menemukan lagi roh penjaganya, dan Jakarta bakal pulih seperti sedia kala, penuh tawa, penuh doa, penuh kehangatan keluarga. Jakarta, kalau dilihat kasat mata, mungkin cuma kelihatan sebagai kota besar dengan gedung-gedung tinggi menjulur ke langit, jalanan yang tiap hari macet kayak benang kusut, dan manusia yang lalu lalang tanpa henti. Tapi bagi Semar, pandangan itu cuma lapisan luar, kayak kulit tipis dari buah yang dalamnya penuh cerita. Di balik semua itu, ono peperangan halus sing ora didelok wong umum, perang antara roh gelap lan roh penjaga, perang yang tidak bikin suara ledakan, tetapi getarannya masuk sampai hati manusia. Perang halus itu kayak angin malam yang dinginnya nggak kelihatan, tapi bisa bikin tubuh merinding kalau lewat mendadak. Roh gelap yang berkeliaran di Jakarta bukan sembarang roh. Mereka adalah makhluk-makhluk yang seneng cari celah, seneng cari kesempatan, seneng bikin keributan di tempat-tempat di mana manusia lagi lengah. Odo yang dulu bekas roh penasaran, odo yang bekas makhluk dari perkampungan Lomo yang digusur, odo juga yang merupakan entitas liar yang datang karena tertarik energi kota besar.
Yang paling bahaya adalah roh licik yang suka memanfaatkan ondel-ondel yang kehilangan roh pelindungnya. Karena bagi roh gelap, ondel-ondel itu seperti rumah kosong, mudah dimasuki, mudah dikendalikan. Bayangno, ondel-ondel yang biasa menghibur warga dan mengusir bala, tiba-tiba jalannya goyang gak jelas, matanya sayu, kepalanya miring kayak lagi nyari arah, tapi sebenarnya mereka sedang dikendalikan roh yang bukan seharusnya. Kalau ini terus terjadi, ondel-ondel bisa berubah dari penjaga jadi pembawa kekacauan batin, dan itu yang paling ditakuti Semar. Makanya ketika Semar melihat tanda-tanda itu, ia langsung medot tangan, mengangkatnya tegas sambil memancarkan cahaya halus dari ujung jari. Kowe kabeh ojo nganti keseret politik licik makhluk gaib, katanya dengan nada gabungan antara teguran dan peringatan keras. Gaya ngomong Semar selalu sederhana, tapi dampaknya seperti suara guru besar yang suaranya masuk langsung ke hati. Semar tahu, makhluk gaib punya politiknya sendiri, ada yang rebutan wilayah, ada yang rebutan pengaruh, ada yang hanya ingin bikin manusia kacau supaya mereka punya celah lebih besar buat masuk. Warga Betawi punya cara sendiri buat ngomentarin fenomena itu. Wah bang, jangan mau ditunggangin bang. Kalau ditunggangin mah bahaya, kagak bisa bedain mono suara hati sama suara setan. Begitu komentar seorang bapak sambil mengipas diri dengan karton. Koto ditunggangin di sini maksudnya digerakkan makhluk halus tanpa disadari, kayak kendaraan yang disetir orang lain. Humor Betawi yang nyeletuk begitu memang odo lucunya, tapi juga odo hikmahnya. Dalam gaya krama lugu, Semar lalu menambahkan pelajaran moral. Tahta lan kuwasa menawi boten dipun iringi budi pekerti, saged nuwuhake peteng ing ati lan peteng ing jagat. Artine, kekuasaan tanpa akhlak akan menimbulkan kegelapan. Ungkapan itu bukan cuma untuk manusia yang punya jabatan, tapi juga untuk makhluk halus yang suka rebutan pengaruh. Semar melihat jelas bahwa roh gelap berusaha merebut semacam tahta spiritual Jakarta. Mereka ingin menguasai rasa marah, rasa takut, rasa putus asa, dan menjadikan emosi itu sebagai pintu masuk untuk memperluas kuasa mereka. Perang halus itu makin kencang beberapa minggu terakhir. Di sejumlah kampung Betawi, warga sering cerita kalau suasana malam proso beda. Koyo odo yang merhatiin kita dari pojokan gang, kata seorang ibu. Di pasar, barang dagangan sering jatuh tanpa angin. Di perempatan jalan, beberapa orang merasa kayak odo bayangan lewat cepat, padahal nggak odo siapa-siapa. Semar tahu, ini tanda roh gelap lagi aktif-aktifnya. Roh gelap itu cerdik. Mereka nggak nyerang secara frontal. Mereka nyerang lewat bisikan, bisikan yang bikin manusia gampang panas kepala, gampang bertengkar, gampang ribut perkara kecil. Misalnya gara-gara rebutan lahan parkir, rebutan antrian, rebutan hibah kampung, atau cuma salah paham doang. Odo pula bisikan yang bikin warga saling nuduh. Itu orang kampung sono sirik sama kampung kita. Padahal itu cuma provokasi halus yang ujungnya bikin pecah belah. Semar melihat pola itu. Ia ngerti bahwa konflik di alam manusia sering kali berakar dari konflik di alam halus. Kalau roh gelap lagi podo rebutan wilayah, biasanya manusia juga ikut kena getahnya dalam bentuk masalah sosial. Iki politik gaib, gumam Semar. Nalika makhluk halus podo rebutan panggonan, manungsa sing ora siap bakal keikut arus. Tapi bukan cuma roh gelap yang punya ambisi. Odo juga roh penjaga yang terpecah karena hilangnya roh pemimpin mereka. Biasanya, setiap kelompok ondel-ondel punya satu roh ketua, sejenis pemangku amanah yang menjaga solidaritas antar roh. Tapi karena banyak roh pelindung pergi dari rogo, roh-roh yang tersisa jadi bingung. Tanpa pemimpin, mereka jadi kayak pasukan tanpa komando. Akibatnya, roh-roh penjaga itu malah berdebat kecil soal wilayah tanggung jawab. Odo yang merasa bagian mereka direbut roh lain, odo yang merasa dituduh tidak menjalankan tugas, padahal mereka sama-sama kebingungan. Semar menghela napas panjang. Walah,
Tahta lan wilayah iki sing gawe gegeran, ujarnya. Dalam krama lugu ia melanjutkan, tahta punika namung titipan, dudu kagunganipun pribadi. Maknanya jelas, mau manusia, mau makhluk halus, mau ondel-ondel sekalipun, semuanya cuma memegang amanah, bukan pemilik kekuasaan sejati. Ketegangan makin terasa ketika beberapa makhluk gaib dari luar Jakarta mencoba masuk. Mereka datang seperti angin dingin yang membawa aroma asing. Odo yang berasal dari gunung, odo dari hutan tua, odo dari bekas kerajaan Lomo yang sudah runtuh. Mereka melihat Jakarta sebagai kota energi besar, tempat di mana emosi manusia meluap setiap hari. Energi banyak, kesempatan besar, pikir mereka. Makhluk-makhluk itu mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan roh pelindung ondel-ondel. Tentu saja itu bikin Semar makin waspada. Ia tahu kalau kelompok asing mendapat pengaruh di Jakarta, bakal banyak konflik batin antar warga yang tidak jelas asal-usulnya. Dalam gaya Betawi, Semar nyeletuk sambil mengelus perutnya. Wah, jangan sampai, Bang. Kota ini udah ribet, jangan ditambah ribet sama tamu-tamu nggak diundang. Namun, di tengah semua ketegangan itu, Semar tetap tenang. Ketetapan hatinya tidak tergoyahkan. Ia berjalan di jalanan kota sambil menyapa warga yang tidak bisa melihat wujud aslinya, hanya merasakan angin sejuk lewat sebentar. Setiap kali ia melewati gang, energi gelap sedikit mereda. Setiap kali ia lewat dekat pasar, suasana terasa lebih ringan. Semar bekerja seperti itu, pelan, halus, tanpa disadari, tapi dampaknya nyata. Sambil berjalan, ia mengingatkan para roh penjaga dengan suara halus, "Eling, tugasmu dudu rebutan kekuasaan, tugasmu njaga manusia lan njaga amanah leluhur." Koto-koto itu bergaung seperti gemericik air di telinga para roh. Beberapa roh yang sebelumnya gelap perlahan memudar, seperti asap yang tersapu angin. Yang lainnya berhenti bertengkar dan mulai kembali mengingat asal-usul tugas mereka. Perang halus itu belum selesai, tapi Semar sudah menoto strategi. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan mengembalikan roh-roh ondel-ondel ke raganya. Karena ketika semua roh penjaga kembali ke wadah masing-masing, mereka akan menjadi benteng spiritual yang tidak mudah digoyahkan. Dan politik licik makhluk gaib akan kehilangan tempatnya. Dengan suara terakhir sebelum malam turun, Semar berkata pelan namun tegas, Jakarta iki kudu seimbang. Kudu ana sing jaga saka njero lan saka njaba. Ora ana kuwasa sing kekal, nanging amanah kudu dijalankan nganti rampung. Begitulah Semar, pamomong agung yang memadamkan perang bukan dengan pedang, tetapi dengan kebijaksanaan. Walaupun situasi kota lagi tegang, penuh bisik-bisik gaib dan tanda-tanda aneh yang bikin sebagian warga gelisah, Semar tetap jadi satu-satunya sosok yang mampu menghadirkan suasana hangat di tengah kekacauan. Dari dulu, pamomong satu itu memang punya kemampuan langka. Wong cilik bisa merasa dekat, raksasa bisa merasa jinak, ondel-ondel pun bisa merasa manusiawi di hadapannya. Begitu kakinya menginjak tanah kampung, aura berat yang menggantung di udara langsung luluh pelan-pelan, seperti asap yang ditiup angin sepoi. Semar berjalan pelan melewati deretan rumah warga, mata-matanya yang kecil tapi tajam mengamati perubahan energi di setiap sudut. Ia lalu nemu dua ondel-ondel besar yang duduk seperti patung hidup di pojok balai warga. Biasanya ondel-ondel itu gagah, tegak berdiri, matanya melotot tapi ramah, kainnya berkibar anggun. Tapi hari itu, penampilannya ngenes, koyo abis diputusin 3 kali dalam sehari. Mukanya kusam, warna catnya meredup, bulu mata kayunya kayak mau copot, dan badannya ngelulur lesu. Semar langsung nyeletuk, "Lho, kowe loro kok koyo wong ora mangan 3 dino?" Kucel temen, koyo anduk bekas lap kompor. Ucapan itu langsung mengundang tawa warga yang menonton dari kejauhan. Odo yang nyeletuk, "Bener juga, Mar. Itu ondel-ondel mah bukan lemes, itu udah koyo bantal bekas diinjek bocah. Ondel-ondel jantan,
yang biasanya gagah dengan kumis tebal dan sorban kecilnya, menghela napas panjang banget, sampai-sampai kipas angin warung sebelah ikutan goyang. Dengan suara berat khas kayu perunggu, ia menjawab, "Abang Semar, ane mah bukan lapar, ane cuma patah hati, Bang. Roh pelindung ane ilang. Masa jadi ondel-ondel penjaga kota tapi hati ane kosong begini." Ondel-ondel betina yang duduk di sampingnya mengangguk dramatis. "Iya, Bang Semar, kayak odo yang copot dari dalam diri. Bukan paku, bukan baut, tapi lebih dalam dari itu. Jiwa Betawi ane kayak ilang arah." Warga yang ngumpul spontan ngakak. Anak-anak kampung yang tadinya sembunyi karena takut energi gelap, sekarang udah mulai berani nongol. Odo yang nyeletuk polos, "Bang ondel-ondel patah hati. Emang ondel-ondel punya perasaan, yo?" Ibunya langsung nyolek, "Sis, jangan begitu. Entar beneran nangis." Semar terkekeh sambil ngelus perutnya yang maju, "Yo jelas duwe perasaan, Le. Sing jenenge makhluk penjaga iku diciptakake nganggo ati. Yen ora nganggo ati, piye carane bisa nuntun warga ngejaga tradisi?" Lalu Semar duduk bersila di depan dua ondel-ondel itu. Tidak peduli tubuh mereka menjulang lebih tinggi dari pohon mangga di belakang balai warga, Semar tetap memandang mereka seperti memandang anak-anaknya sendiri. Itulah keistimewaan sang pamomong, ukuran bukan soal, bentuk bukan hambatan. Yang dilihat selalu inti hati. "Coba critakno, opo sing gawe semangatmu ambyar ngene?" tanya Semar lembut. Si jantan menjawab lirih, "Roh pelindung ane ilang, Bang. Biasanya, ada suara halus yang nuntun ane setiap malam. Suara itu bilang kapan ane harus muncul di kampung untuk ngingetin orang, kapan ane harus jaga acara adat, atau kapan ane harus ngehalangin gangguan halus. Tapi sejak beberapa minggu ini, suara itu hilang. Ane koyo boneka kosong." Si betina menambahkan, "Terus warga jadi jarang manggil kita. Mereka lebih sibuk sama masalah duniawi, utang, kerja, macet, drama sosial media, sama gibah di grup Word. Lomo-lomo, ane lupa tujuan ane sendiri." Semar nyeletuk, "Walah, dadi masalahmu luwih gede tinimbang patah hati biasa. Iki luwih koyo krisis identitas nasional tingkat kampung." Warga pecah ketawa lagi. Suasana yang awalnya tegang berubah jadi cair. Humor Semar memang selalu alami, bukan dipaksakan, bukan dibuat-buat. Itu adalah humor yang lahir dari pengalaman berabad-abad mengurus manusia dan para makhluk halus. Ia tahu kapan orang butuh ditenangkan, kapan butuh diingetin, dan kapan butuh diguyoni. Sambil tersenyum tipis, Semar melanjutkan, "Kowe loro kudu ngerti, rasa kehilangan itu wajar. Nanging ojo kesusu nyalahke awakmu dhewe. Sing penting, kudu eling bahwa cinta keluarga lan gotong royong iku tameng pertama sing jaga kita saka gelombang urip." Kalimat itu langsung menancap di hati para ondel-ondel dan warga. Bahkan beberapa ibu-ibu yang nonton dari belakang sampai ngeletuk, bener banget. Kayak waktu bapaknya anak-anak hilang semangat gara-gara terenggak cair, kita ojo gotong royong ngingetin dia kalau keluarga itu tempat pulang. Semar tertawa terpingkal, sampai-sampai perutnya bergoyang seperti gendang dipukul. Nah, kuwi contone. Wong-wong Betawi lan Jawa iki isone guyub. Kalau satu kena musibah, yang lain ikut bantu. Ora mung bantu tenaga, tapi bantu rasa. Setelah itu, Semar mengambil waktu lebih lama untuk berbicara dengan kedua ondel-ondel. Ia mendongengi mereka tentang bagaimana sejak zaman dulu para penjaga Betawi selalu bekerja berdampingan dengan manusia. Mereka bukan sekadar simbol budaya, tapi juga penjaga energi spiritual kota. Mereka butuh orang-orang yang percaya, merawat, dan memanggil mereka dengan niat baik. Ngono kuwi penting, lho, kata Semar sambil menepuk lutut ondel-ondel jantan. Kalian diciptakno saka rasa lan iman masyarakat. Yen wong-wong mulai ora percaya karo tradisine, ya energimu ikut surut.
Ondel-ondel betina menunduk pelan, suaranya lirih. Terus Bang, opo masih mungkin semangat itu balik? Semar tersenyum, kali ini hangat sekali, isih. Semangat itu ora mati. Cuma turu. Tinggal kita bareng-bareng bangun. Dan saat itulah warga mulai berdatangan lebih dekat. Ibu-ibu datang bawa makanan, bapak-bapak bawa kopi, anak-anak bawa beduk kecil. Seseorang menyalakan gambang kromong, lalu irama Betawi klasik mengalun di malam yang mulai terang. Warga mulai menari kecil, odo yang tertawa, odo yang mulai bercerita tentang masalahnya masing-masing, membuat suasana kampung kembali hidup. Kedua ondel-ondel itu pelan-pelan berdiri. Cat mereka yang tadinya kusam mulai memantulkan cahaya lampu jalan. Sorot mata mereka kembali berkilau, dan kepala mereka bergoyang ritmis mengikuti musik. Semar berdiri, menepuk debu di kainnya. Nah, kui baru penjogo Betawi. Sing ngelingi yen urip iki ora mung babagan perang lan peteng, tapi uga babagan tresna, kulawarga, lan guyonan cilik sing gawe ati dadi luwih ringan. Warga bersorak. Dan di malam itulah, semangat ondel-ondel yang hilang mulai pulang, sedikit demi sedikit, dituntun oleh cinta warga, tawa kampung, dan wejangan lembut sang pamomong agung yang selalu tahu cara membangunkan harapan. Setelah suasana kampung kembali sedikit hidup berkat tawa dan kehangatan warga, Semar merasakan saatnya tiba untuk membuka lapisan yang lebih dalam dari tugasnya. Ia tahu bahwa sekadar menghibur ondel-ondel yang kehilangan roh pelindung tidak cukup. Odo luka besar yang mengongo di dunia tak kasat mata, dan luka itu harus dijahit dengan kesaktian, bukan sekadar koto-koto. Semar berdiri perlahan. Langkahnya berat tetapi mantap, seperti bunyi kendang besar yang mengiringi awal upacara sakral. Semar menengadahkan wajahnya ke langit Jakarta yang kelabu. Lampu-lampu kota berkedip seolah tak yakin podo cahaya sendiri. Udara tiba-tiba mengental, suara jangkrik, suara warga, suara musik gambang kromong, semuanya meredo. Seakan dunia memberi ruang kepada Semar untuk bekerja. Lalu ia mengangkat tangan kanannya, dan seketika itu muncul sesuatu dari balik lipatan kain lusuhnya. Sebuah kilau kecil, seperti titik cahaya yang biasanya cuma tampak di ujung lilin saat mau padam, tapi juga terasa sekuat petir yang belum menyambar. Kilau itu pelan-pelan membesar, memanjang, lalu membentuk pusaka kecil seukuran ibu jari, terbuat dari cahaya murni. Pusaka itu bernama Pancer Nur Jakarta. Ia tidak dibuat oleh pandai besi, bukan ditempok oleh api, bukan pula diwariskan lewat tangan manusia. Pusaka itu merupakan serpihan cahaya gaib yang hanya muncul ketika keseimbangan kota tergoyahkan. Ia adalah inti dari niat baik para leluhur Betawi, doa-doa dari warga yang menahan letih hidup, dan harapan anak-anak kecil yang percaya bahwa ondel-ondel bukan sekadar boneka besar, tetapi penjaga sejati. Begitu cahaya itu muncul, langit Jakarta seperti berkedip. Awan beriak tipis, seperti kain putih yang tersibak oleh tangan raksasa tak terlihat. Burung-burung yang terbang malam mendadak berhenti di udara selama 1 detik, seolah lupa bahwa mereka punya sayap. Bahkan gedung-gedung tinggi, yang biasanya sombong berdiri tanpa peduli apapun, tampak memantulkan cahaya itu dengan cara berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Para warga terngongo. Anak-anak kecil langsung berbisik ketakutan bercampur kagum. Bang, itu lampu opo? Kok bukan kuning, bukan putih, kayak campuran segala cahaya? Seorang bapak menjawab pelan, itu bukan lampu, nak itu pusaka halus. Jarang banget nongol. Bahkan orang tua dulu bilang, kalau pusaka itu muncul berarti alam lagi kasih peringatan. Di dunia atas, para dewa kahyangan memperhatikan momen itu. Meskipun mereka berada jauh di lapisan langit ke-8, mereka bisa merasakan getaran dari cahaya yang kini lahir di bumi. Suara gamelan halus yang biasanya mengalun tenang di kahyangan berubah ritmenya, lebih tegang, lebih gelisah. Para dewa membungkuk menghadap Semar dari kejauhan, mengirimkan restu, sekaligus harapan besar.
Mugi panjenengan paring pituduh, Semar, bisik salah satu dewa tertua, yang suaranya bisa menembus 7 dimensi. Amargi roh-roh penjaga kudu wangsul dateng papanipun. Tanpa punika, Jakarta saged remuk ing antarane jagat kasar lan jagat alus. Di bawah, Semar menatap pancar nur Jakarta yang bersinar. Ia kemudian mengucapkan mantra kuno, bahasa yang tidak bisa sepenuhnya dipahami manusia biasa. Hanya ondel-ondel, roh leluhur, dan makhluk-makhluk halus lain yang tahu arti setiap suku katanya. Tetapi meskipun manusia tidak mengerti artinya, mereka bisa merasakan getarannya, getaran yang membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga membuat dada hangat. Saat itu, Semar berbicara dengan bahasa krama inggil, suaranya berubah jauh lebih dalam, lebih tua dari umur dunia. Wahyu iki kudu kowe tampi kanthi ati suci. Ojo munggelek kekuatan tanpa laku. Kekuatan tanpa kawruh mung bakal dadi peteng. Lan peteng iku sing dadosake jagat pisah saka keseimbangan. Ketika kota-kota itu keluar, pancer nur Jakarta berdenyut. Sekali. 2 kali. Lalu cahaya itu meledak lembut menjadi lingkaran energi yang meluas tanpa panas. Udara bergelombang. Waktu terasa melambat. Warga merasa seperti melihat 3 masa sekaligus. Masa lalu yang penuh tradisi murni, masa kini yang penuh hiruk-pikuk modern, dan masa depan yang belum pasti bentuknya. 2 ondel-ondel yang tadi lesu kini gemetar hebat. Tubuh kayu mereka bergetar seperti gong besar yang dipukul dari jarak jauh. Mata mereka memantulkan cahaya yang memancar dari pusaka itu, dan mereka seolah melihat diri mereka sendiri dari zaman ke zaman, sebagai penjaga kampung, penjaga hajat, penolak bala, penuntun anak-anak, pengingat moral, hingga simbol kebanggaan. Di tengah gemetar itu, mereka melihat sesuatu di balik cahaya, sekelompok roh tua yang berdiri melingkar. Roh-roh itu memakai busana Betawi kuno, Mandarin, Arab, Jawa, Bugis, dan berbagai budaya yang membentuk identitas Jakarta. Itulah roh leluhur penjaga tanah urban yang tidak pernah tidur, meskipun dunia berubah ribuan kali. Salah satu roh bicara, suaranya seperti campuran angin pantai dan suara ajan tua. Waktu ramalan kuno telah tiba. Saat roh penjaga meredup, sang pamomong bakal turun menoto. Semar, tugasmu telah dimulai. Ucapan itu membuat kedua ondel-ondel semakin bergetar. Mereka sudah mendengar ramalan itu sejak dulu, dituturkan lewat cerita nenek moyang mereka, dibisikkan dari generasi ke generasi penjaga. Ramalan itu dianggap pertanda paling besar, pertanda bahwa tatanan dunia akan berubah. Ramalan lengkapnya berbunyi. Nalika cahya penjaga kutha meredup lan sepi. Nalika jerit rahasia ora diparingi pangrungu. Nalika ondel-ondel mung dadi kulit tanpa jiwa. Mangkono pamomong saka kahyangan bakal mudhun. Panjenengane ora mung maringi cahya, nanging maringi eling lan urip anyar kanggo jagat. Dan kini ramalan itu sungguh-sungguh terjadi di depan mata. Semar kemudian menyatukan kedua telapak tangannya. Pancer nur Jakarta mengapung, lalu perlahan-lahan mengeluarkan ribuan serpihan cahaya kecil. Serpihan-serpihan itu beterbangan seperti kunang-kunang yang tersesat di malam gelap. Namun serpihan itu tidak hilang, mereka mengudara membentuk 2 aliran yang mengarah tepat ke 2 ondel-ondel yang berdiri terpaku. Ketika cahaya itu menembus dada ondel-ondel, mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan selama puluhan tahun. Hangat. Apik. Kaya pelukan keluarga yang lama menghilang. Mereka merasakan roh pelindung yang pergi kini kembali masuk ke tubuh mereka. Lebih kuat, lebih terang, lebih mantap. Di sekitar mereka, dunia halus berubah tampak. Batas antara alam manusia dan alam gaib melebar, seperti tirai yang ditarik. Warga yang sensitif kepada energi bisa melihat siluet makhluk halus berlalu lalang, bukan mengancam, tetapi ikut menyaksikan prosesi suci itu. Di kahyangan, para dewa menundukkan kepala, memberi restu. Di bumi,
Warga terdiam, hati mereka serempak tunduk podo kekuatan besar yang baru saja bangkit. Dan di antara dua alam itu, Semar berdiri sebagai jembatan, pamomong, mediator, guru, penjaga, dan sekaligus cahaya yang menghubungkan dunia. Semar lalu berkata lagi, pelan tapi menggetarkan. Iki dudu pungkasan. Iki mung-wiwitan. Pusaka iki bakal madangi dalanmu. Nanging sing bakal njaga tatanan tetep kowe dhewe, roh penjaga iki, lan warga sing percaya. Cahaya itu meredup perlahan, tetapi auranya tidak hilang. Ia memasuki tubuh kedua ondel-ondel, menetap di dalamnya, menjadikan mereka bukan hanya penjaga kota, tetapi juga penerus wahyu yang baru. Jakarta malam itu berubah. Udara lebih jernih, energi gelap mundur, dan langit seperti menahan napas, menunggu bab berikutnya dari ramalan yang baru saja bangkit. Setelah cahaya pancer nur Jakarta menyatu dengan tubuh para ondel-ondel, Semar tahu masih ada satu tahap penting yang belum dilakukan, membangunkan kembali ruhani mereka. Tidak cukup hanya memberi cahaya. Tidak cukup hanya mengembalikan kekuatan. Yang harus kembali hidup adalah kesadaran amanah, kesadaran bahwa mereka diciptakan bukan sebagai hiasan jalanan, bukan sekadar ikon seni, tetapi sebagai penjaga moral, penjaga kampung, penjaga kedamaian lahir batin warga Betawi. Semar berjalan perlahan mendekati para ondel-ondel. Satu-satu. Setiap langkahnya seperti langkah seorang guru sepuh yang menenangkan hati murid-muridnya. Udara berubah menjadi lembut, seperti angin subuh yang baru turun dari puncak Gunung Salak. Beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan ikut merasakan damainya suasana itu. Hati mereka mendadak teduh, seperti habis disiram air dari telaga tua. Semar mengangkat kedua tangannya, lalu meletakkan telapak tangannya ke dodo ondel-ondel pertama. Ia tidak memaksa, tidak menguasai, tidak pula memerintah dengan suara keras. Ia berzikir pelan, suara yang mengalun seperti embun jatuh dari langit. La ilaha illallah. Suara itu tidak menggema seperti toa masjid, namun getarannya terasa menembus kayu, kain, cat, hiasan wajah, hingga inti roh yang bersemayam di dalam tubuh ondel-ondel tersebut. Getaran itu lembut, tapi kuat. Halus, tapi menancap dalam. Seolah suara itu mencari sesuatu yang tertidur puluhan tahun dan kini harus dibangunkan. Begitu zikir itu menyentuh inti roh, ondel-ondel pertama merasakan dadanya hangat. Hangat yang bukan berasal dari api, melainkan dari kenangan lama, kenangan saat mereka dulu pertama kali ditiupkan roh oleh para leluhur Betawi, saat dua-dua orang tua kampung membentuk tubuh spiritual mereka, saat mereka diberi amanah untuk jaga kampung, jaga hajat, lan jaga ati manusia. Semar tersenyum tipis. Ia tahu roh itu sudah mulai bergerak. Lalu ia bergeser ke ondel-ondel kedua. Tangannya menyentuh dodo kayu itu dan zikir kembali mengalun. La ilaha illallah. Roh kedua ini lebih keras kepala. Ia lama terpengaruh oleh energi gelap di Jakarta, energi dari amarah, iri hati, stres, dan kelelahan warga metropolitan. Namun zikir Semar bukan hanya suara, ia adalah pintu yang membuka silsilah cahaya. Roh itu perlahan lunak, getarannya mereda, lalu berubah menjadi bening seperti kaca yang baru dibersihkan. Semar berbisik dalam gaya Betawi santai. Bang, tugas lu bukan gaya-gayaan, bukan buat nakut-nakutin bocah doang. Lu dijadiin ondel-ondel itu buat ngejagain orang, bukan buat nambahin rusuh. Suara itu membuat ondel-ondel kedua tersentak. Ia seperti baru sadar bahwa selama ini ia lebih sering dipajang sebagai hiburan turis, bukan dijadikan simbol penjaga kampung. Semar mengusap dadanya pelan, lalu menatap matanya yang mulai terang. Setelah itu ia berpindah ke ondel-ondel ketiga, keempat, kelima, sampai puluhan ondel-ondel yang berdiri berjajar di sekitar Monas malam itu. Semuanya disentuh oleh telapak tangan Semar, dan semuanya diberi getaran zikir yang sama. Masing-masing bereaksi berbeda, ada yang langsung menangis dalam batin,
odo yang tertawa lega, odo yang berdesis seperti angin malam yang melepas beban. Tetapi semuanya merasakan hal yang sama, kembali hidup. Setelah zikir selesai, Semar menarik napas panjang. Ia menatap semua ondel-ondel dengan wajah seorang pamomong yang penuh cinta. Suaranya kini berubah menjadi nasihat panjang, lembut, tapi penuh wibawa. Manungsa punika makhluk titipan, kudu dipun ayom lan dipun paringi berkah. Kowe kabeh ondel-ondel, dudu boneka kosong. Kowe punika pepadang ing tengahing peteng kutha gedhe iki. Ojo nganti kowe mung dadi pajangan, nanging dadi pangangen-angen lan pangayoman. Para ondel-ondel menunduk, menghormati. Meski tubuh mereka kaku, roh di dalamnya bergerak dengan kerendahan hati. Semar melanjutkan dalam gaya Betawi yang santai tapi tegas. Lu semua diciptakan bukan buat gaya-gayaan. Lu ini penjogo, paham? Jagain warga Betawi kayak leluhur dulu jagain kampung. Jagain yang lagi sedih, yang lagi kehilangan arah, yang lagi susah cari resei. Kalau odo niat jahat mau masuk kampung, lu kudu berdiri di depan. Itu amanah. Kalimat itu membuat roh-roh penjogo dalam ondel-ondel seperti menyolot terang. Amanah leluhur itu terasa kembali hidup dalam diri mereka. Setelah memberi nasihat, Semar mengajarkan mereka laku sederhana, laku yang dulu diajarkan oleh para wali saat mereka berdakwah di tanah Betawi dan tanah Jawa. Jogo amanah. Setiap penjogo harus menjogo tugasnya, sekecil apapun. Amanah itu bukan beban, tetapi cahaya, jogo ketulusan. Tidak boleh iri, tidak boleh sombong. Penjogo harus bersih, karena cahaya tidak mau tinggal dalam hati yang keruh, jogo manusia. Tugas utama para penjogo bukan mempertontonkan diri, tapi memberi rasa aman pada siapapun yang sedang gelisah, jogo doa. Penjogo tanpa doa sama seperti kayu tanpa urat. Rapuh, mudah retak, mudah dimasuki gelap, jogo kampung dengan cinta. Sebab yang membuat kampung kuat bukan tembok, melainkan hati warganya. Semar kemudian menekankan ajaran moral Islam yang sederhana namun mendalam. Sopo sing jogo amanah lan luluh batine, Gusti Allah bakal jogo dheweke kembali. Para ondel-ondel mengangguk pelan, meski tubuh mereka tetap kaku. Namun sorot mata mereka berubah, lebih hidup, lebih berwarna, tidak lagi kosong seperti sebelum Semar datang. Lalu sesuatu terjadi. Cahaya di dada setiap ondel-ondel perlahan memancar. Awalnya kecil seperti titik lilin, kemudian membesar seperti lampu lentera, lalu melebar menjadi lingkaran cahaya yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. Warga kampung yang menonton menahan napas. Anak-anak kecil bersorak kagum. Warga tua berkocok-kocok, karena mereka merasa melihat kembali kejayaan lama, era ketika ondel-ondel benar-benar hidup sebagai simbol kekuatan batin. Suasana berubah jadi haru. Beberapa warga Betawi menutup wajah, takut menangis di depan umum. Seorang ibu berkata, "Ya Allah, ondel-ondel balik hidup, bang balik kayak dulu." Seorang bapak berbisik gemetar, "Semar turun tangan, berarti banyak yang harus kita betulin sebagai manusia." Rasa syukur itu menular. Seakan seluruh Jakarta merasakan getaran pemulihan itu, bukan hanya kampung tempat mereka berdiri. Semar menutup proses itu dengan doa pelan. Mugi sedaya makhluk pinaringan tentrem, mugi kutha iki bali padang. Sakabehe sing peteng mundur, sing terang maju. Dan saat doa itu selesai, cahaya dari tubuh ondel-ondel mereda perlahan, bukan padam, tetapi menetap menjadi cahaya lembut yang akan selalu ikut mereka kemanapun mereka pergi. Kini, ondel-ondel bukan lagi kosong. Bukan lagi hilang arah. Bukan lagi simbol yang dibiarkan berdiri tanpa jiwa. Mereka kembali menjadi penjogo Jakarta. Penjogo yang lahir dari doa. Penjogo yang hidup karena amanah. Penjogo yang dibangkitkan oleh zikir seorang pamomong agung.
Dan malam itu, seluruh Jakarta, baik yang kasat moto maupun yang halus, tahu satu hal. Semar telah mengembalikan roh kota. Alhamdulillah, makasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lan keluargane, lan ojo lali ningkatno takwa saben dina. Kanggo sedulur sing jawab bener pertanyaan di deskripsi, mugi Allah paringi berkah lan kula donga khusus. Ya Allah yang Maha Menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik, lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Sing jawab salah tetap saya doakan sehat selalu. Jangan lupa komen juga mau request judul apalagi tentang ondel-ondel.